apa kabar? Ketemu di hari Sabtu ya. Biasanya kalau hari Sabtu kita mesti mulai santai-santai, tapi ternyata perkembangan dunia dan perkembangan politik itu juga nggak bisa membuat kita santai. Tapi sebelum kita ngomongin politik, sekarang ini saya ajak Anda untuk ngobrol soal update terbaru dari kasus pembunuhan dari Brigadir Yosua. Kalau dengan Bung Rocky pasti beda angle-nya yang mesti kita lihat ya. Ya Bung Rocky ya. Ya, saya ikuti itu dan akhirnya banyak banjir informasi itu tentang modus alternatif selain pembunuhan itu, yang orang kemudian lihat, wah ini ada modus geser-menggeser posisi jabatan. Dan itu sebetulnya terlihat dari awal tuh, karena tiba-tiba kalangan partai terutama itu meminta supaya ini dibongkar habis-habisan tuh. Tentu partai ingin dapat poin juga karena seolah-olah mendorong keterbukaan kasus ini tuh. Tapi yang menarik adalah pengacaranya tuh, Kamarudin namanya ya. Kamarudin Simanjuntak. Yang betul-betul membelah kasus ini sehingga terlihat anatomi dari kasus kan. Jadi jenazah sudah diotopsi, tapi kemudian diotopsi lagi secara kultural, secara politis, secara variabel lain. Sehingga kita sebetulnya membaca bahwa kalau diurai habis-habisan, akhirnya kita menemukan anatomi lain selain anatomi dari almarhum Yosua tuh, yaitu anatomi di kalangan Polri sendiri kan itu kan. Jadi sekarang kita menunggu otopsi tentang lembaga Polri-nya sendiri itu. Kenapa begitu? Karena Presiden Jokowi bahkan mendorong supaya Polri cepat lakukan penyelidikan itu. Dan Pak Sigit mungkin secara tergopoh-gopoh terpaksa membentuk tim gabungan. Tim gabungan itu aja udah memberi sinyal bahwa ya Pak Sigit mengerti, tapi jangan Polri aja yang bertanggung jawab tuh. Jadi perlu ada Komnas HAM yang biasanya nggak dipedulikan tuh. Lalu tiba-tiba PDIP bikin semacam ya sebetulnya quote and quote konferensi pers untuk mendorong kasus ini. Karena itu kita lihat bagaimana tokoh-tokoh PDIP gencar untuk mengucapkan semacam ketidakpercayaan pada hasil otopsi awal. Jadi di belakang ini lalu kita mulai mengintip ada semacam ketegangan sebetulnya di antara beberapa tokoh. Itu menarik itu, tapi itu nanti biarkan diterimakan oleh publik. Bagi saya yang penting adalah saatnya kita minta supaya ini dibuka agar orang nggak menganggap oh kok ini saling mengintip kasus ya. Kenapa Panglima TNI akhirnya juga membuat semacam deklarasi bahwa kami akan menuntun ini. KSAL juga begitu, KSAU juga begitu, otopsi kami akan bantu. Ya, tanpa diucapkan juga sebetulnya itu memang fungsi dari lembaga-lembaga yang diminta oleh Polri atau secara inisiatif menawarkan fasilitasnya itu. Tapi karena dia di headline kan, lalu timbul keterangan baru bahwa di balik tuntutan otopsi itu ada pesan-pesan, sebetulnya bukan pesan politik lah, pesan-pesan yang kita mesti tafsirkan sebagai pesan-pesan persaingan itu. Upaya untuk memastikan bahwa si ini aman, si itu yang harus digeser. Jadi keabu-abuan ini membuat peristiwa ini kemudian tumbuh lebih bakal berjilid-jilid nih. Karena selain soal sensasi perselingkuhan, ada soal otopsi yang berbeda, lalu ada bagian tadi nuansa politik pelan-pelan masuk. Nuansa persaingan bintang juga udah terlihat lebih jelas tuh. Yang unik adalah Pak Andika dengan cepat mengambil posisi sebagai orang yang kasih sinyal bahwa ya rakyat percayalah bahwa TNI ada di tangan saya dan kami akan memastikan bahwa otopsi itu akan dilakukan secara sempurna. Ini juga sebetulnya mendua, karena itu artinya nggak percaya pada otopsi yang sudah dilakukan tuh. Tapi begitulah keadaan kita hari-hari ini, semua isu yang samar-samar justru itu yang menarik. Iya. Anda benar, memang kalau kita amati memang PDI yang paling kencang, PDI paling kencang ya. Mulai yang paling pertama kan Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto buat jumpa pers. Kemudian ada kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh TB Hasanuddin. Ini kan Mayor Jenderal Purnawirawan ya, TNI ya. Dan kemudian muncul juga Trimedia yang sangat kencang dan dia bisa bahkan berani memberi sinyal waktu itu dipastikan bahwa Verdi Sambo akan dinonaktifkan jauh sebelumnya begitu. Dan kita ini kan teringat kalau Trimedia ini kan dalam kasus ini seperti senjata yang dihidupkan dalam kasus dengan Ganjar Pranowo misalnya. Waktu itu dia tiba-tiba ngomong soal Ganjar Pranowo ke Blinti. Jadi
yang memang nggak bisa lepas dari ada nuansa politik. Tapi kita senang-senang saja kan, Bung Rocky, kalau nuansa politik itu kemudian digunakan untuk membongkar gitu ya, adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan yang mengusik kebenaran, rasa kebenaran di dalam hati masyarakat. Ya, kita senang karena akhirnya angin bertiup ke segala arah kan, itu intinya. Nah, menarik itu, angin bertiup ke segala arah itu. Oke. Dan kita mau tahu sebetulnya dari awal sebetulnya soal rekrutmen ke pejabatan di kepolisian itu kan nada politiknya tinggi itu. Si ini yang pantas jadi Kapolri karena diasuh oleh partai politik ini. Si itu yang harus dinaikkan pangkatnya karena dekat dengan Komisi 3 DPR. Kan itu semua angin yang udah kita tahu dari awal itu. Nah, sekarang kita berebut untuk tadi betul, kita gembira karena kasus ini akhirnya jadi semacam pelajaran total bagi bangsa ini untuk menghormati institusi itu, untuk membiarkan meritokrasi jalan, untuk mempersilahkan pejabat-pejabat yang disebut Suwanjakti itu bekerja secara profesional. Jadi semua ini sebetulnya satu keadaan yang disediakan oleh sejarah untuk sekaligus mengautopsi seluruh proses rekrutmen dan profesionalitas di polisi. Itu kira-kira. Ya. Ada menyinggung peran dari pengacara Kamarudin Simanjuntak. Bahkan saya sendiri melihat dia posisinya ini sekarang menjadi semacam game changer gitu ya. Nah, itu istilah tepat itu, game changer. Ya. Dan ini menarik karena kemudian ini sekali lagi mari kita bandingkan bukan untuk mengungkit-ungkit kasus lama, dibandingkan dengan KM 50 ya. Kan kita selalu dalam posisi kita bilang kalau dalam soal masalah-masalah kemanusiaan itu harusnya imparsial. Kan gitu. Dan sekarang ini kita lihat, saya kira dalam kasus Brigadir Yosua ini akal sehat publik udah pulih, imparsial, nggak ada ini cebong dan kampret di sini. Semua mendorong agar kasus ini dibuka. Padahal misalnya ternyata kan persoalan-persoalan agama dan sebagainya nggak masuk di sini. Ini yang membuat kita juga gembira kan? Ya, kita gembira karena betul tadi semua variabel kita tahan dulu. Lalu kita masuk pada variabel utama itu habeas corpus itu, bahwa korpsnya tubuh yang telah tewas itu harus diminta berbicara tuh. Dan tubuh yang tewas itu dia punya bahasa, yaitu yang kita sebut forensik itu. Jadi forensik, autopsi itulah bahasa almarhum untuk memberitahu apa yang terjadi itu. Ini kalian saintifik. Dan Pak Kamarudin itu menemukan momentum untuk memperlihatkan bahwa ada kejanggalan, dan kejanggalan itu akhirnya menyusul dengan fakta-fakta baru. Jadi itu bagusnya. Tapi yang kilometer 50 sebetulnya ada game changer, sebetulnya potential game changer, yaitu riset independen dari teman kita jurnalis ini, Edi Mulyadi itu. Tapi dia kemudian terprosok atau diprosokkan pada kasus yang lain kan. Sebetulnya kan itu juga semacam pintu masuk untuk membuka lebih luas apa yang terjadi. Otopsi yang harusnya dilakukan lebih profesional terhadap 6 laskar FPI itu. Jadi itu juga kita mau katakan, itu juga lepas dari soal agama. Ini kan cuma soal pembuktian kasus di tempat kejadian, yang kemudian juga hal yang sama. Kok itu CCTV di sepanjang jalan menuju ke Kementerian 50 hilang semua tuh. Kenapa di rumah Pak Sambo bisa ditemukan? Kenapa yang ini enggak kan? Jadi orang tetap ingin tagih itu. Tadi betul istilah Herso, imparsialitas dalam semua kasus. Imparsialitas artinya jangan masukkan variabel lain selain variabel kejadian itu sendiri itu. Jadi ini hal yang bikin kita juga percaya bahwa sebetulnya pers punya kesempatan untuk melakukan investigasi demi kepentingan publik. Jadi jangan halang-halangi juga pers. Tentu pers nggak akan melampaui polisi lain yang dilakukan di situ. Dan justru sekarang kita curiga kok polisi lain nggak dipasang di rumah Pak Sambo itu. Jadi sebetulnya mengundang pers masuk juga sebetulnya kan. Jadi hal-hal semacam ini yang tadi saya sebutkan semacam revolusi total dalam cara kita mengatur institusi kepolisian. Oke, sekarang kita masuk ke otopsi yang dia itu menariknya. Andika kan, Jenderal Andika bukan hanya menyebut akan membantu, tapi akan ikut mengawasi. Caranya di mana misalnya memastikan bahwa yang akan dipilih itu adalah dokter-dokter yang memang cukup senior gitu, yang kredibilitasnya tidak dipertanyakan. Jadi saya kira ini kalau itu berjalan semua hampir pasti kita akan dapat gambaran yang jelas apa sebenarnya peristiwa itu yang terjadi. Kan kita bisa merekayasa, kita bisa merekonstruksi. Selama ini kan selalu disebutkan, oh ini soal pelecehan seksual, kemudian ada tembak menembak udah batal lah. Orang yang tidak ada satupun peluru yang kena, masa tembak menembak gitu. Tapi kan yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebab kematian. Terus kemudian dari sebab kematian kita akan tahu
siapa saja yang terlibat di situ, dan ini saya kira mesti dibongkar habis dari situ. Ya dari situ, jadi kita mohon pada almarhum untuk bersabar, keluarga almarhum terutama itu, karena almarhum Yosua sudah direlakan secara agama, secara kebudayaan, tapi tetap ada yang belum bisa rela kita iakan itu, yaitu sebab kematiannya itu. Dan akhirnya Pak Andika juga masuk di dalam kecemasan yang sama, bahwa jangan sampai tidak tuntas juga itu. Jadi kecurigaan publik masih berlangsung itu. Bahkan makamnya almarhum Yosua itu dijaga oleh pemuda-pemuda Batak yang masih menganggap ini jangan sampai nanti dibongkar terus dilarikan, dicuri tubuhnya, jenazahnya itu. Jadi almarhum belum bisa beristirahat sebetulnya, kan masih banyak institusi yang memerlukan tubuh almarhum itu. Tapi itu adalah tubuh biologis yang bersangkutan yang diperlukan untuk pembuktian. Tapi tubuh rohaninya sudah didoakan oleh bangsa ini, bahkan bukan sekedar teman-teman komunitas Batak atau keluarga khususnya. Tapi bangsa ini akhirnya melihat bahwa memang kita relakan itu. Sahabat kita, warga negara Yosua menemui akhir hidupnya tuh. Tetapi akhir hidupnya tidak mengakhiri kasusnya, itu yang mesti kita pisahkan. Sehingga betul bahwa Pak Andika, walaupun kita juga menganggap wah Pak Andika kenapa mesti Panglima mesti pakai istilah pengawasan, saya akan awasi terus itu, atau TNI akan awasi itu. Tapi itulah akibatnya kalau dari awal yang kita sebut sebagai kelegaan publik untuk menerima kasus itu ditutup-tutupi kan. Jadi karena ditutupi masih mesti dibuka. Waktu dibuka sangat mungkin ada penutup lain. Oleh karena itu Andika mengatakan oke, kita mesti awasi itu. Jadi biarkan saja proses ini berlangsung dan diawasi oleh semua mata keadilan kan. Jadi Dewi Keadilan, kendati matanya ditutup, dia akan mengawasi proses-proses pembuktian otopsi ini. Ya, saya membayangkan ya, Bung Rocky, sebenarnya bangsa ini ya, kalau tidak dipecah belah gitu oleh pembelahan, sebenarnya akal sehat kita masih waras loh, Bung Rocky. Dan ini menurut saya kok jadi momentum ya peristiwa ini ya, membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa loh. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman, terutama teman komunitas Batak dengan gigih memperjuangkan ini kan menunjukkan ketika ada anak bangsa yang gigih memperjuangkan keadilan, itu semua semesta juga akan membantu kan gitu. Ya itu semacam hukum kemanusiaan tuh. Bahwa satu manusia disakiti, kemanusiaan semuanya disakiti itu kan. Kan itu intinya kenapa kita memakai sila kedua Pancasila itu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Adil dan beradab nggak terkait dengan soal-soal keyakinan, soal-soal fasilitas. Ini harga diri kita sebagai manusia. Dalam bahasa Inggrisnya itu human dignity, itu dignitas kita sebagai manusia. Kita hanya dipersatukan karena kita sesama manusia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu diperlihatkan sekarang oleh solidaritas bangsa ini untuk minta keadilan. Sebetulnya sinyal itu bisa kita baca secara lebih dalam, secara semiotis, hermeneutis, bahwa mereka juga bangsa ini minta keadilan di bidang lain, di bidang kesamaan politik, kesamaan toleransi, tidak di Islamofobi, tidak di justice fobi, injustice fobi, segala macam. Jadi semua fobi ini akhirnya dimungkinkan untuk diucapkan hanya melalui momen-momen yang krusial semacam ini. Jadi keadilan tentang proses rekrutmen polisi, keadilan di dalam menentukan siapa yang layak jadi panglima TNI, Kapolri segala macam. Jadi ini sebetulnya satu paket lengkap yang disediakan oleh semesta untuk kita lakukan evaluasi total. Itu saya kira renungan FNN pagi ini. Ya, dan dari sisi internal Polri, saya kira ini juga jadi momentum ya buat Pak Listio Sigit untuk melakukan bersih-bersih. Karena kita tahu kan bagaimanapun juga posisi Pak Listio Sigit di situ tuh, meskipun Kapolri dia bukan senior gitu. Dan kita tahu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang bercokol di situ dan susah untuk saya kira dibongkar. Nah, kalau mau sebenarnya bisa jadi momentum karena dengan kalau memang melakukan itu Pak Listio pasti akan banyak dapat dukungan publik, dan kita memang selalu sekali lagi kita sebagai bangsa berharap kita punya polisi yang bisa kita andalkan, bisa kita percaya. Itu intinya tuh, meritokrasi harus datang dari kesempatan semua orang untuk melihat peluang itu.
Tapi jangan karena kesempatan itu diasuransikan pada seorang pejabat tinggi, lalu yang lain nggak punya kesempatan kan? Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, ini kesempatan buat Pak Islan itu bersih-bersih untuk berbenah diri itu, dan termasuk berbenah diri sampai ke istana tuh, karena apapun yang kita hadapi sekarang itu berawal dari kepentingan istana untuk mengatur lembaga kepolisian, lembaga TNI dalam upaya untuk konsolidasi kekuasaan. Jadi kalau kita tarik lagi ke atas, memang ada dari awal keadaan ini disebabkan oleh favoritisme, dan favoritisme itu tidak boleh terjadi di dalam soal-soal yang menyangkut hakikat bernegara yang otentik gitu. Kita mesti pastikan bahwa hanya karena konstitusi kita membagi kekuasaan, bukan karena persaingan individual di tingkat elit. Ya, ini kan kalau kita mengibaratkan mata air, istana itu adalah hulunya ya, sumber mata air. Jadi kalau dari hulunya sudah keruh, ya kita nggak bisa garansi bahwa ke bawahnya bisa lebih bersih gitu. Kalau kan gitu ya gitu. Ya kita ingin, karena itu kita ingin supaya air itu dibuat jernih melalui 0% itu. Memang begitu arahnya sebenarnya. Ini adalah saringan untuk menjadikan air mata bersih ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Yeah.